lagi bersama saya Okti Linda. Di sini pada hari ini, pada episode kali ini KJB Channel akan membahas mengenai peran BJB di Wanayasa Kuliner Fair. Di sini juga saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber hebat dan terbaik, yaitu ada Bapak Ade Sutisna SPD selaku Bumdes Wanayasa, betul ya Pak? Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di KJB Channel. Lalu yang kedua telah hadir narasumber Bapak Ardi dari BJB Banten ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya sudah mau berbincang bersama di KJB Channel. Mungkin tanpa berlama-lama Pak, yang pertama Sobat KJB Channel akan dimulai pembahasan dengan Bapak Ade dulu ya Pak, mengenai di sini namanya peran BJB di Wanayasa Kuliner Fair. Mendasar dulu Pak, Wanayasa Kuliner Fair itu apa sih Pak sebenarnya, dan itu sejak kapan diadakan? Oke, terima kasih KJB. Jadi pemirsa juga yang ada di luar sana, saya ini Bumdes Wanayasa sejak 3 bulan yang lalu itu menggagas hadirnya sana. Saya ini Bumdes Wanayasa sejak 3 bulan yang lalu Wanayasa itu menggagas hadirnya sana. Kenapa saya pada kuliner di Wanayasa perizinan biasa pada nama Wanayasa proses selama 3 bulan dan itu tidak mudah. Alhamdulillah. Kenapa saya pada mudah? Jadi pada intinya Wanayasa Kuliner Fair ini berangkat dari yang lalu, bagaimana baru di waktu 3 minggu yang lalu. Jadi pada intinya Wanayasa Kuliner Fair ini berangkat dari mikro yang ada di desa, bagaimana memperbaiki konsep ekonomi. Sebenarnya pelaku UMKM di Wanayasa itu pelaku usaha mikro yang ada di hanya saja karena ini pada konsep ini WKF ini. Sebenarnya pelaku dibatasi UKM di mana hanya 50 pelaku UKM saja karena ini sangat besar. Yang lain WKF itu kan tidak kita membatasi sementara hanya 50 sebagai pelaku UKM, maka kalian sangat besar. Dari 50 ini kan tidak aturan kemudian kecamatan Ambarasan dulu sebagai pelaku tersebut tantangan sebuah dari 50 ini dilaksanakan aturan hambatan-hambatan kita anggapnya ada pelibatan perpantangan dan persetujuan. Alhamdulillah bisa dilaksanakan BJB terbiasa. Yang kedua juga dari Dinas Purwakarta kan dari DKUP Purwakarta masih BJB terbiasa. Akhirnya dua juga dari Basnas Purwakarta. Susah itu meyakinkan mereka Purwakarta, meyakinkan mereka bahwa di Wanayasa bisa dilaksanakan seperti itu. Yang susah itu meyakinkan negosiasi, dilaksanakan, meyakinkan mereka bahwa di Wanayasa bisa dilaksanakan di perangkuan UKM. Karena negosiasi dilaksanakan itu, tapi karena dari pertama ya akhirnya beliau tidak hadir, diwakili oleh awalnya akan dibuka oleh di luar dugaan di waktu itu aja yang karena ekstrim itu ya kita hadir was-was wah gimana mah jadi cinta WKM ada gitu ya aja yang begitu ekstrim itu yang paling kalau kita juga was-was wah gimana 11 jadi malam di WKM begitu ya kita langsung evaluasi, kita pada pedagang produksi dan laporan, kita tutup laporan di malam 23 kosong. Kalau kita langsung evaluasi, kita minta pedagang untuk segera laporan. Laporan di sini omsetnya berapa lah? Kalau omsetnya rugi, jadi
memungkinkan kalau melihat sekitar 38 dalam satu malam pertama suasana dan suasana yang kemudian itu kita evaluasi bagian mana yang memungkinkan kalau melihat perbaiki dalam satu malam pertama saja sudah yang itu. Kemudian kita evaluasi bagian mana yang harus diperbaiki lagi. Kemudian kemarin ketiga jadwal pada lagi dari KJB juga datang ya. Nah itu jadi saya sampai ke lingkungan karena orang banyak sih dari mana yang dari mereka itu yang paling hebat lagi ya dari KJB juga datang Kira dan saya sampai ke lingkungan karena orang banyak sih dari mana yang sampai di mereka. Ya, supaya kekhawatiran sisi saya negara, tapi di satu sisi saya itu KJB pulang hanya sampai di sini. Kita langsung evaluasi Bu, supaya kekhawatiran yang tidak terjadi, maka evaluasi tepat waktu itu KJB pulang ketika ini kita langsung evaluasi Bu, maka kita evaluasi cepat oleh apa namanya ketika ini sudah besar semua masyarakat bagus konsep maka harus ada perubahan lainnya tidak boleh dengan apa namanya kita evaluasi semua masyarakat bagus konsepnya jadi manajemennya gitu aja saya ini grafiknya terus naik begitu pedagang kita evaluasi kalau pedagangnya harus grafiknya bagus pedagangnya sejahtera, BJB juga itu senang kan? Saya itu karena transaksinya BJB. Lancar gitu. Kalau semua di sana, UMKM itu sudah rekening BJB soalnya. BJB juga itu senang kan? BJB. Gitu. Jadi semua di sana UMKM itu sudah punya rekening BJB soalnya. Itu bukan rekening umum. Kita tidak mau wisata kuliner ini konsepnya berubah menjadi pasar malam. Bagus. Itu yang kita hindari Pak. Kita rubah. Kalau hanya untuk mencari jumlah pedagang yang banyak mah gampang, itu ya. Ya. Tapi kita nggak mau ini ada kata wisatanya. Jadi orang datang berwisata itu kan pingin nyaman, pingin aman, pingin tertib, gitu kan. Nah ini kalau menjadi konsep pasar malam segala rupa ayah, panci, handuk, ember, balon, celana jeroge ayah, Odong-odong. gila kan, odong-odong aja, wah udah, saya nggak mau seperti itu. Maka godaan itu ada, tapi kita tetap bertahan, jangan, karena itu tujuan awal. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah pedagangnya dari Wanayasa, kita berkomitmen jangan dulu atau jangan mengambil dari luar, karena tujuan kita ingin membangkitkan ekonomi dari desa. Ya kalau misalnya hanya punya alun-alun orang Wanayasa, kemudian yang dagangnya dari orang kota Purwakarta, orang Wanayasa lah jauh. Kita tidak ingin orang Wanayasa jadi penonton, justru harus jadi pelaku. Dan punten-punten Pak, komitmen kita tidak mau mengeluarkan uang keluar, orang luar yang punya uang harus bawa ke Wanayasa. Maka diusahakan satu pedagangnya semua sekarang dari Wanayasa. asli ya Pak? Asli Wanayasa, dari 50 ini 15 tan adalah BUMDes kecamatan, 35 adalah viewer masyarakat umum pelaku UMKM. Dari berbagai desa? Dari berbagai desa ada di sana. Itu tentang pelaku atau peserta di WKH. Konsepnya itu tadi, kita membangun ekonominya dari desa. Berarti dari pertama perancangan sudah ada aturan-aturan tertentu ya Pak? Kita sudah tertibkan itu. Jangankan peraturan tentang komposisi pedagang. Pedagang yang sekarang coba-coba nakal, dalam tanda kutip nakal, bosan dagang dijual. Udah. Ya, kita suruh mundur saja. Nah, besok itu ada Rabu ya, kita evaluasi termasuk pedagang ya, untuk membahas isu-isu itu. Ada yang mulai goyang, ada yang tergoda karena ada yang lapaknya mau dibeli. Ini godaan, Mbak. Jadi pedagang UMKM ini ada yang menggoda, tidak semua. Lapak lo gua beli nih, gitu. Duitnya gede Pak, karena tahu orang ini tahu potensinya gede.
Nah, maka saya jangan coba-coba lakukan itu pada pedagang. Kalau Anda memang sudah tidak mau jualan, ya sudah, karena masih banyak orang lain. Nah, itu maksud saya. Semuanya sudah diatur dalam tata tertib, kemudian komitmen juga kita tangan semua. Ada fakta integritasnya. Fakta integritas pedagang, fakta integritas panitia, fakta integritas penerima manfaat. Yang menerima manfaat bukan hanya kita, bukan parkir, Karang Taruna ikut menerima semua, tapi harus berkomitmen, dan itu sudah kita lakukan. Ya, gitulah Pak. Ya. Nah, dari pertama kali Bapak merancang, lalu gimana pelaku UMKM ini mengetahui Pak akan ada WKF? Bagaimana mereka contohnya mendaftar untuk mereka bisa berjualan, membuka stand-stand di sana? Itu bagaimana Pak? Apa mereka mengetahuinya dari mana gitu akan ada WKF ini? Oke. Kita tidak gebiar, kan saya tidak mau. Saya tahu urusan begini. Tahu nih. Kalau gebiar itu, saya tahu. Jangankan gebiar Pak, saya tidak gebiar aja. Punten-punten. Sudah terdengar Wanaya semua itu. Di depan mata saya Pak, itu uang setumpuk Pak. Supaya silakan Bapak lanjutkan kegiatan apapun, ini modalnya dari saya. Saya tanya ini modal apa? Nah ternyata itu tadi. Nanti WKF-nya berubah jadi pasar malam. Ya saya tolak semua. Nah kemudian dari mana mereka tahu? Setelah 3 bulan kita bolak-balik ke Pemda, kita balik ke dinas terkait, meyakinkan bahwa tolong ini, karena alun-alun itu izin prinsipnya dari Pemda ya Pak. Ya, alun-alun Malaysia itu ternyata aset Pemda, jadi izin prinsipnya harus dari Pemda. Setelah itu semua dilakukan, muncullah persoalan baru. Hari ini tendanya di mana? Lu dagang di tendaan mau? Harga tendanya luar biasa mahal. Kita usulkan ke BJB. BJB bantu dong tendanya. Terus sanggupun BJB kembali. Ternyata BJB juga ada angkat tangan kalau sampai harus 50 tenda waktu itu. Terlalu banyak tenda, 50 tenda. Paling bisa oke lah 10 tenda. Lu dagang 50. Saya bisa saja ambil. Udah nggak apa-apa 10. Tapi tendanya nanti tidak sama. Ini merusak estetis. Itu sampai sedetil itu saya perhatikan. Nggak mau saya. 5 bereng, 10 koneng, 7 hejo. Ayo bulan. Nu iya BJB, nu iya basna, nu iya bubne. Kayak elok. Terus si BJB malah tong cios. Pokoknya mereka tahanan we. Itu waktu itu. Nah, aja kita cari peluang lain. Alhamdulillah setelah itu semua tendanya beres, baru kita publikasi. Melalui apa? Yang pertama yang jelas melalui media sosial. Yang kedua melalui komunitas. Ada komunitas, jadi ada kumpulan para UMKM itu kita tawarkan. Ada yang mau nggak? Nih kita mau rencanain. Terus terang, awalnya tidak mau, karena mereka sudah yakin, gitu. Hanya dengan jualan 1 malam dalam 1 minggu, mereka dapat sesuatu. Tapi semua itu terjadi. Jadi melalui media sosial, kemudian melalui komunikasi langsung dengan pelaku UMKM, itu yang kita lakukan. Antaranya. Untuk jika pelaku UMKM itu akan mendaftar gitu Pak, apakah ada persyaratan atau aturan-aturan saat nanti? Jelas. Apa aja itu Pak? Di awal kita kan sudah komitmen, ini harus Wanaya. Jadi yang mereka itu satu, bukan yang paling utama nih Pak, bukan mendadak UMKM.
Jadi ketika ada momen ini biasanya ada orang yang mendadak menjadi pedagang. Iya. Gitu. Jadi saya benar-benar selektif. Ini orang mau dagang atau mau coba-coba dagang. Maaf, yang coba-coba jangan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kedua adalah KTP-nya Wanayasa, kakaknya Wanayasa. Syaratnya itu. Yang ketiga, dia harus menyetorkan jenis usahanya apa. Kunbela soal NIB, soal sertifikat halal, dan produknya apa. Dan yang pasti harus makanan ya Pak? Ya jelas, harus makanan. Ya, kembali lagi Pak, tadi kita lagi bahas tentang aturan pelaku UMKM. Semua peserta PKF itu mereka harus taat aturan. Karena prinsip kita tetap usaha apapun tanpa disiplin gak akan berhasil. Maka yang pertama kita mengedukasi mereka agar tetap berdisiplin. Maka kita terapkan aturan. Kalau misalnya 3 kali berturut-turut diantaranya dia tidak hadir untuk berdagang di PKF tanpa alasan yang jelas, berarti dia akan mundurkan diri dan kita akan ganti sama dia. Kalau 1 kali tidak hadir tanpa alasan jelas, kita kejar, buat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulang. Semua itu bukan kita membatasi ruang gerak, tetapi kita ingin semata-mata mengedukasi mereka bahwa keberhasilan itu tanpa disiplin nol. Kalau mau jadi pengusaha pedagang, ya harus disiplin di antara. Disiplin waktu, disiplin tempat, kan banyak. Disiplin tempat. Itu yang diterapkan di antaranya untuk pedagang mengenai aturan. Seperti itu. Kalau untuk kulinernya sendiri Pak, Ya. apakah kulinernya ada kuliner-kuliner yang mungkin sekarang lebih modern kayak makanan-makanan Korea, atau harus kuliner-kuliner yang harus makanan Sunda atau makanan daerah, itu gimana Pak? Ya. Atau dibebaskan gitu Pak? Pada prinsipnya kan UMKM itu usaha. Jadi apapun jenis kuliner, ya, silahkan di sana diperdagangkan. Tidak melulu harus tradisional. Ya. Oleh sebab itu dari awal kita tidak pernah membatasi. Mereka mau jualan apa, yang penting halal, tidak bertentangan dengan nilai budaya yang ada, kemudian memiliki nilai ekonomi, silahkan lakukan itu. Nah, jadi kalau jangan aneh kalau di kuliner Wanayasa itu ada makanan Korea. Saya memandang bahwa itu artinya pelaku si UMKM itu sudah bisa menangkap pasar. Karena itu sedang tren, maka dia masuk ke budaya itu. Nah, hal itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh semua UMKM kalau menurut saya. Kita jangan pernah terpaku pada satu sisi. Ini saya pun giat UMKM tradisional, itu oke, bagus. Tapi kalau berbicara pangsa pasar, kita juga harus ikut apa yang sedang tren sekarang. Kita ikuti kan begitu. Nah, maka saya bebaskan pelaku UMKM, silahkan Anda berkreasi, tapi tetap berkoordinasi. Pak, minggu ini saya dagang comro, tapi nggak laku Pak, lakunya hanya 10 biji. Boleh nggak kalau minggu depan saya jualan odeng Korea? Kenapa enggak? Satu halal, yang kedua peminatnya banyak, ketiga bernilai ekonomi. Silahkan lakukan, dan ternyata benar. Itu seperti itu. Jadi kita tidak terpaku pada makanan tradisional. Tapi ada nggak sih Pak, boleh nggak ada kesamaan dalam menjual produk? Sebenarnya dari awal tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kalau Anda berkunjung ke sana, satu stand satu dan yang lain, ada yang mirip, ada yang sama. Sebenarnya itu betul. Jadi kalau sama persis kita larang. Tolong dong yang ini pisang pisang goreng. Yang ini pisang goreng. Nah, saya pertemukan nih kedua-duanya. Lo pisang goreng, yang satu pisang goreng, paseas ya.
bisa ente nuhi di mah pakai keju, nuhi mah pakai coklat. Oke Pak, kita edukasi itu. Jadi sama namanya pisang goreng, tapi ada inovasi yang kita dorong kepada mereka supaya akhirnya beraneka ragam. Seperti itu. Kalau untuk pengunjungnya sendiri Pak, itu dari mana aja Pak? Nah ini yang fenomenal itu. Saya sampai kaget loh Pak. Di hari pertama itu view orang Wanayasa. Saya lihat nih, wah ini orang Wanayasa ini. Kelihatan ya Pak? Kelihatan ada barawuhnya. Ya tetangga, terus pasti mau jarajan sih kurang. Mau jarajan sih emas itu guysnya. Walaupun ada. Nah, minggu kedua itu berubah. Rada aneh ya mah. Bukan nih. Sampai ada yang dari Kerawang mulai. Dari Kerawang mulai datang, dari Cikarang mulai ada. Nah, mulai rame minggu kedua. Ini pasti omsetnya naik, ternyata benar. Dan yang kemarin minggu ketiga itu luar biasa. Ternyata ada kita kedatangan tamu itu dari berbagai daerah. Orang Wanayasa mah buka tinggi mana? Itu mah pure satu alun-alun penuh itu ternyata dari Purwakarta, ya. Dari Cikampek, Karawang, Bekasi, Cikarang ya itu Subang, kemudian ada dari Bandung Barat juga ada. Karena saya suka rajin nanya-nanya kalau nggak kenal, Pak dari mana? Oh abdi mah di Cikampek. Nah kan dia di situ dah ya tuh aneh gitu. Ada abdi mah badai ka Ciater. Nah ketika ada pernyataan saya mau ke Ciater, kemudian melihat ada keramaian, maka semakin memperkuat analisa saya di awal bahwa Wanayasa itu adalah perlintasan pariwisata. Walaupun itu tanda kutip belum memuaskan karena baru sampai perlintasan, belum menjadi tujuan, tetapi itu potensi besar. Maka kudu di alun-alun Wanayasa. Benar. 8 orang Bekasi mau wisata ke Ciater, macet di alun-alun Wanayasa, aya naon, ada apa? Nanya ke tukang parkir, ada apa? Wisbul Pak Wanayasa, mampir, jajan, atau orang mah, itu dia sedang tidak sengaja makan kan, awalnya karena tujuannya ke. Nah itulah potensi geografis, potensi demografis yang harus menjadi landasan dasar membangun perekonomian di desa. Itu Neng. Berarti dari berbagai kota ya Pak? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan keempat, kelima seterusnya bule juga datang. Iya, amin. Target saya itu. Asli benar saya target. Temuluk-muluk lah. Bule pada datang. Iya. Bisa gitu temuluk-muluk saya. Nah, kalau untuk hiburannya sendiri Pak, selain kuliner ada apa lagi Pak? Musik di sana Pak, di alun-alun? Oke. Atau hanya makanan aja gitu Pak? Oh enggak. Kita menyiapkan panggung sederhana. Oh ada panggungnya? Ada panggung sederhana yang kita siapkan untuk pentas apresiasi seni budaya. Awalnya panggung itu kita berikan kepada setiap desa untuk menampilkan seni budaya. Ya, kita umumkan, siapkan tiap desa warganya yang mau berkesenian, silakan. Bebas ya Pak? Bebas, siapa tapi saja? tetap harus daftar dulu. Ya, koordinasi, karena kita khawatir seninya ini justru misalnya bertentangan ya, dengan nilai-nilai yang ada. Kita tetap bertahan karena kita kan di alun-alun itu ada masjid kan, ada pondok pesantren. Kita kan khawatir bertentangan dengan itu. Nah, jadi kita selektif dulu. Jadi setiap malam minggu, selain mereka pengunjung itu menikmati berbagai pilihan kuliner, kita siapkan panggung hiburan sederhana di sana. Ya, yang pertama ada kreasi anak mudanya di sana, band-band lokalnya kita tampilkan. Boleh. Akustik gitu ya? Akustik. Pokoknya yang sadu-sadu, yang lembut-lembut, yang romantis-romantis tadi buat seromantis mungkin. Karena kan orang sedang berwisata, kan?
lain arek joget-jogetan dek wisata gitu, ingin menikmati malam minggu, bercengkrama dengan keluarganya sambil makan minum kuliner Wanayasa, nonton band, nonton ketua bumdes sama Pigi Laut, ini malah joben gitu kan. Gitu, akhirnya mereka mau seperti itu setiap malam minggu. Di luar dugaan Pak, ini sudah masuk nih sekolah, sanggar mulai masuk, sekolah mulai minta, boleh nggak sekolah saya tampil? Saya tahu ini jadi ajang promosi. Sekolah X mempromosikan kreativitas anaknya. Kenapa tidak? Nggak apa-apa. Saya bilang silakan. Ini panggung semuanya. Ya, nah itu jadi jangan aneh kok malam ini ada jaipongan, besok ada bajidoran, kayak bende itu kumaha. Memang seperti itu format. Berarti seni apapun bisa di situ. Satu itu. Yang kedua, tetap mindset kita di sana itu setiap minggu harus ada kejutan buat pengunjung. Sehingga nanti orang pulang mikir lagi di rumah, ke minggu harap ya. Nah, itu yang sedang kita bangun. Maka ke depan sudah kita siapkan konsep kuliner Wanayasa harus berbasis tema. Minggu ini temanya apa? Minggu kedua tema itu pendidikan misalnya, temanya ini tema. Tapi tidak dipublish biar nanti pengunjung yang menerka-nerka. Ya, kejutan. Kemarin kita kasih kejutan ada jaipongan, nggak ada publikasi. Bukan anti publikasi, tapi sengaja kita sembunyikan itu. Biar tunggu. Ini sekarang yuk, bari. Ada arahan bakso tahu teh. Ayah naon cenah yuk. Ketika saya maju ke depan bahwa akan ada jaipongan, semuanya. Nah itu. Dia nanya, Keke, kalau minggu depan mau apa lagi Pak Ade? Buka teh, buka debus, buka singa depo. Akhirnya biarkan mereka menunggu, biar menekan. Penasaran datang. Itu mah strategi penasaran. Gitu Neng. Jadi seru ya Pak? Insya Allah seru. Hanya makan, tapi bisa sambil menyaksikan betul hiburan lain. Betul. Dan boleh penonton juga boleh kalau mau nyanyi. Kemarin juga ada kan ibu camat kemarin nyanyi. Ada ibu guru ikut nyanyi. Kemudian ada orang dari Cikarang, boleh nggak ikut band? Ya silakan, saya bilang. Nggak apa-apa selama menjaga ketertiban. Kenapa enggak? Itu panggung bersama. Sekarang mungkin mau ke Pak Ardi, Pak. Siap, Tadi ada pembahasan mengenai kerjasama antara Bank BJB dengan wisata kuliner. Pak Ardi, gimana sih maksud kerjasama di sini itu, bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik, jadi pertama-tama terima kasih juga pada KJB Channel sudah mengundang saya dan juga Pak Ade bisa silaturahmi di sini apa ya. Sebelumnya saya sempat ketemu, cuman tidak sempat berdiskusi dengan Pak Ade waktu itu. Saya jadinya berdiskusinya dengan Basnas Pak. Ya, jadi memang tim kami juga ada yang mendatang ke desa Wanayasa itu, ke BUMDesnya juga membahas sampai matang. Ini itu bukan hal yang sebentar ya Pak ya, membahas ini tuh banyak sandungan, banyak gejolak dari sana sini. Perihal kerjasama apa ya, banyak sebenarnya yang kita tawarkan. Kalau dirunut bisa 9 poin sebenarnya kalau dari sisi permintaan, supply dan demandnya itu dari wisata kuliner fair ini, Wanayasa Kuliner Fair ini. Jadi yang kita sorot itu poinnya adalah penyediaan infrastruktur dan fasilitas. Ya, waktu itu lagi kita usahakan bisa terrealisasi itu adalah pengusahaan infrastruktur dan fasilitas bagi para pelaku wisata kuliner tadi ya Pak ya. Waktu itu memang salah satunya tadi disinggung tenda. Tenda ini kita tidak mau tenda yang cuman sekali pakai gitu ya. Banyak yang murah mah ya Pak, cuman ya gitu nggak akan lama dipakainya. Sedangkan kita mau wisata kuliner ini bukan acara karbitan ya, bukan